Tetapi dengan video ini saya mendapat satu kecaman yang hebat, khususnya daripada sahabat-sahabat, saudara-saudara saya daripada Indonesia. Pun ribuan komen-komennya itu yang mengecam video saya. Ada yang memaki hamun, saya dicaruti, saya dimaki, saya dikecam, saya diugut, saya dikata dengan kata-kata yang tidak baik. Ada yang mengatakan saya ini anjing, ada yang mengatakan saya ini bahlul, ada yang mengatakan saya ini tolol dan sebagainya, kata-kata yang subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini aku sangat senang sekali karena kita dapat bertemu lagi di video ini. Dan aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu. Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga termasuk orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam kita berpuasa, dan semoga dilipat gandakan dalam amal ibadahnya. Amin. Baik guys, kali ini aku akan membahas lagi tentang Dr. Kamilin Jamilin, yang mana pada video sebelumnya ia berkomentar bahwa rasa tidak suka atau ketidakinginannya untuk tradisi yang ada di Indonesia masuk ke Malaysia. Tradisi itu adalah cara membangunkan sahur atau membangunkan orang sahur ya guys ya, yang mana di tradisi ini selalu disambut dengan sukacita oleh orang-orang Indonesia di Indonesia. Namun jika masuk ke Malaysia, tradisi ini tidak diterima oleh berbagai pihak ya guys ya. Karena apa? Karena situasi dari kedua negara ini memang sangat berbeda. Nah, di video ini ia mengklarifikasi ya tentang komentar-komentar beliau di video sebelumnya. Nah, klarifikasi seperti apa itu? Mari kita saksikan ini videonya. Assalamualaikum saudara-saudaraku daripada Indonesia semua. Baru-baru ni saya ada buat satu video yang bertajuk Hentikan Perarakan Kejut Sahur. Video ini telah tersebar luas di TikTok, di IG, di Facebook. Tetapi dengan video ini saya mendapat satu kecaman yang hebat, khususnya daripada sahabat-sahabat, saudara-saudara saya daripada Indonesia. Di TikTok misalnya ada lebih daripada 16,000 komen. Di IG juga dan di Facebook. Ratusan ataupun ribuan komen-komennya itu yang mengecam video saya. Ada yang memaki hamun, saya dicaruti, saya dimaki, saya dikecam, saya diugut, saya dikata dengan kata-kata yang tidak baik. Ramai juga yang private message saya di Facebook ataupun di IG yang juga mengecam dengan kata-kata yang subhanallah, masya Allah. Saya sendiri rasa terkejut membacanya. Saya tidak menyangka kecaman yang begitu hebat daripada saudara-saudara saya daripada Indonesia. Saya juga diberitahu bahawa ramai daripada influencer di Indonesia yang juga mengecam saya. Mungkin ramai yang tidak faham dengan konteks nasihat saya di sebalik video tersebut. Dalam video tersebut, saya mengatakan bahawa budaya daripada seberang yang dibawa ke Malaysia ini seharusnya dihentikan. Saya tidak mengecam apa yang berlaku di Indonesia. Saya menasihati apa yang berlaku di sini. Walaupun budaya tersebut banyak boleh didapati di Indonesia, tetapi sudah ada di Malaysia. Dengar dan guys, sudah kita pause wujud. di sini ya, kita pause. Dan ia di sini menerangkan dengan sangat jelas, ia tidak mengecam budaya apapun di Indonesia. Namun budaya tersebut masuk ke Malaysia, itulah yang ia sangat keberatan dan tidak ia sukai guys. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi semua orang udah faham di sini. Di beberapa tempat ataupun taman perumahan di sini. Dan perkara itu menyanggah daripada keputusan pihak autoritas agama ataupun pihak mufti di sini yang menyanggah perbuatan tersebut. Di sini pihak mufti ataupun di Indonesia mungkin kita kata kalau di Muhammadiyah itu adalah lajnah tarjih, di NU mungkin ada lajnah ulama'nya, majlis ulama'nya. Di sini pihak autoritas adalah mufti. Jadi mufti juga sudah memberikan teguran supaya jangan dinyaringkan bacaan ataupun suara di luar kawasan masjid melalui pembesar suara selain daripada azan dan iqamat.
Kerana apa? Kerana itu boleh mengganggu jiran tetangga kawasan di sekitar. Saudara kena faham, di Malaysia ini kami tinggal dalam masyarakat majmuk yang mana berbilang bangsa, berbilang agama. Di sini tidak semuanya Muslim. Jadi Islam itu adalah agama yang memiliki toleransi dan meraihkan semua pihak. Walaupun mungkin jiran tetangganya juga Muslim, tetapi kondisinya juga tidak semuanya sama. Ada yang bekerja siang malam, ada yang mungkin tidurnya lewat, ada yang mungkin ibu yang mengandung, ada yang ada bayi-bayi yang masih kecil, ada yang pelbagai urusan yang tidak sama dengan kita. Saya pernah tinggal di hadapan surau, yang mana surau itu satu ketika dulu sering menyaringkan suara-suara kuliah ataupun ceramahnya ataupun nasyid-nasyidnya di luar surau itu atau melalui mikrofon. Saya juga pernah ada anak kecil, isteri yang sedang mengandung, menjaga baby lagi. Di siang hari pun dinyaringkan suara nasyid-nasyid, suara-suara ceramah, dan itu juga boleh mengganggu kami. Saya pulang daripada kerja dalam keadaan penat, tiba-tiba baru saja hendak tidur, kedengaran itu dan ini. Jadi akan ada di dalam kejiranan itu mereka yang begitu keadaannya. Dalam Islam kita dituntut untuk meraihkan, memberikan perhatian walaupun kepada 2 ataupun 3 keluarga. Dikhawatiri kita ada menzalimi pihak lain. Dikhawatiri kita mungkin akan melanggar ataupun mencabuli hak orang lain. Apatah lagi jika di waktu sahurnya itu dibawa budaya sedemikian yang tidak sesuai di Malaysia. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya Indonesia. Saya tidak tahu juga jika di Indonesia mungkin sudah ada teguran-teguran ke ataupun perkara itu dilihat biasa. Nasihat saya ditujukan kepada rakyat di sini. Demi Allah, saya mengasihi saudara-saudara saya daripada Indonesia. Saya ada ramai sahabat-sahabat daripada Indonesia sejak saya belajar sampai kini. Saya juga sudah banyak kali pergi ke Indonesia dan baru sahaja pulang daripada Indonesia mungkin sebulan ataupun 2 bulan yang sudah. Saya kagum dengan akhlak-akhlak orang Indonesia yang Masya Allah pertuturannya, kelakuannya, layanannya. Subhanallah, saya begitu kagum sekali. Jadi saya begitu terkejut sekali bila menerima komentar-komentar, mesej-mesej yang mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada diri saya. Ada yang mengatakan saya ini anjing, ada yang mengatakan saya ini balul, ada yang mengatakan saya ini tolol dan sebagainya. Kata-kata yang subhanallah. Kita di bulan Ramadan yang mulia, dalam agama kita dituntut untuk mengutamakan agama kita berbanding dengan adat tradisi. Jika adat tradisi itu ada menyanggah agama, kita ketepikan dahulu. Dan agama itu adalah nasihat. Tugas saya adalah untuk memberikan nasihat. Tetapi tak semua orang yang akan menerima nasihat saya dan tak semua orang yang suka. Tetapi tugasan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar perlu diteruskan. Soal sama ada yang menerima ataupun yang tak menerima, itu kemudian. Kalau ada yang tidak menerima ataupun tidak bersetuju dengan apa yang saya katakan, boleh saja tidak bersetuju, tetapi tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Saya tidak bercakap hanya kepada saudara-saudara di Indonesia. Benda ini juga berlaku di Malaysia. Di sini juga ramai yang berkelakuan sedemikian, yang bila kita tidak bersetuju, kita akan melabel, kita akan maki hamun, kita akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Sini guys ya. Nah betul abang ini cakap ya kepada semua orang ya. Kalau tak setuju, janganlah menghina, janganlah mencaci, janganlah memaki. Semua orang berhak untuk berpendapat ya guys ya. Namun kasihannya abang ini atau Pak Dokter ini, pendapatnya itu langsung dihina, dicaci, dimaki seperti itu ya guys ya. Namun alangkah baiknya kalau kita memberikan sebuah komentar itu komentar yang baik ya, yang mendidik ya. Mungkin Pak Dokter ini belum tahu situasi yang ada di Indonesia ya, seperti itu ya. Seharusnya seperti itu guys. Baik, kita lanjut lagi, Play. Itu semua bukan daripada akhlak Islam. Khususnya kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Tidakkah kita mengambil pengajaran, suruhan daripada Allah dan Rasul? Yang mana Allah kata sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang keji ataupun tindakan yang keji ketika mereka berpuasa, Allah tidak berhajatkan ataupun Allah tidak membutuhkan kepada puasa kita semua, lapar dahaga kita semua. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ketika kita berpuasa, janganlah kita berkata dengan kata-kata yang buruk, jangan kita memaki hamun, jangan kita mencarut, jangan kita bergaduh. Jadi sekiranya perintah daripada Allah dan Rasul ini tidak meresap dalam jiwa kita, tidak kita ambil endah, kemudian kita berasa begitu sensitif ataupun kita berasa marah kerana adat tradisi kita ini diganggu gugat,
sedangkan perintah daripada agama itu yang sepatutnya kita dahulukan. Saya akan terus memberikan nasihat ataupun menyampaikan apa yang saya lihat sebagai satu kebenaran. Tidak bersetuju dengan saya tidak mengapa, tetapi berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Saya juga saudara seagama kalian, saya bukan musuh kalian. Mungkin ada satu atau dua nasihat daripada saya yang saudara tak boleh terima, tetapi mungkin ada berpuluh lagi nasihat saya yang boleh diterima. Saya tidak akan membalas kata-kata tersebut dengan kata-kata yang sama juga, tetapi saya akan balas dengan kata-kata yang lebih baik sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan kata-kata yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Boleh jadi seorang yang ada permusuhan sebelum itu, satu hari nanti akan menjadi kawan yang baik. Apa pun Nabi SAW dah bagi tahu, ad-dinun nasihah. 3 kali Nabi sebut agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Saya hanya menyampaikan dalam ruang ilmu yang saya tahu, di dalam suasana masyarakat yang saya tahu. Siapa yang boleh mengambil manfaat, ahlan wa sahlan. Siapa yang tak mau, enggak apa-apa, bisa aja. Apapun saya doakan, semoga semua kita memperoleh hidayah. Itu lumrah sebagai seorang pendakwah. Saya juga insan yang tidak sempurna. Saya tidak berasa hati dan saya maafkanlah semua yang berkata begitu kepada saya. Kerana itu adalah dakwah. Tapi sebagai saudara seagama, janganlah jika kita tidak menerima satu teguran ataupun nasihat itu, kita memberikan lontaran kata-kata yang tidak sepatutnya. Setahu saya tidak mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Saya menjaga tutur kata saya. Tapi sekiranya ada kesilapan, saya juga pohon maaf. Saya doakan juga semoga saudara-saudara semua diberikan rahmat oleh Allah. Semoga amal soleh kita diterima oleh Allah. Jangan kata-kata yang tidak baik. Kita khawatiri pahala-pahala puasa kita ni semua akan terpadam. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada saudara-saudara saya semua di luar sana, daripada mana jua anda berada. Baik guys ya, begitu ungkapan dari Pak Dr. Kamilin Jamilin ini guys ya. Begitu banyak orang yang membencinya, ngejudge dia, namun dia tetap berbesar hati untuk memaafkannya. Luar biasa sekali guys ya. Begitulah bila orang berilmu ya, orang yang berpendidikan, orang yang berwawasan tinggi, bila bercakap selalu bijak, berajas kemanusiaan dan mengesampingkan ego sendiri. Walaupun banyak yang ngejudge ya, banyak yang menghina, banyak yang mencaci dan yang memaki, tapi tetap beliau berbesar hati untuk memaafkan semua orang yang berkata seperti itu ya guys ya. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan atau diterangkan bahwa bila orang yang memberi maaf itu jauh lebih baik daripada orang yang meminta maaf. Tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 153 dan surat Ali Imran ayat 134. Dan siapa yang berani membantah kata-kata beliau ya guys ya, yang bila berkata atau berpendapat seperti ini, itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Namun memang sekali lagi guys ya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kita serumpun, namun situasinya sangat berbeda guys ya. Negara Indonesia dan negara Malaysia adalah negara seperti abang dan adik, negara bertetangga, saling sayang menyayangi, namun situasinya tetap berbeda di dalam negara tersebut. Di Indonesia, tradisi membangunkan sahur selalu diminati semua orang, namun beda hal dengan di Malaysia. So kita wajib menghormati saja apa yang telah dilakukan jiran kita ya guys ya. Jika di Indonesia masih berlangsung, artinya semua orang di Indonesia dengan bersuka cita, dengan bersenang hati dan bersemangat dalam menjalani tradisi ini. Walaupun maaf cakap sebagian dari mereka mungkin ada dalam keadaan yang lagi sakit, namun bila pelaksanaannya masih dalam konteks yang tidak berlebihan, so masih bisa diterima semua orang guys. Tapi jika sudah timbul beberapa pihak yang tidak menerima tradisi ini, maka pihak yang berwenang harus memberikan kebijakan demi keamanan dan rasa saling menghormati dalam bermasyarakat dan bertoleransi ya guys ya. Namun setahu aku nih, mohon maaf nih guys ya, aku di Indonesia dan setahu aku di Indonesia memang mereka semua suka dengan tradisi ini, makanya masih berlangsung dan masih disemarakkan hingga hari ini guys. Seperti itu. Ini mohon maaf apa yang aku kata nih, jika salah aku mohon maaf guys ya, karena memang
semua orang itu berhak untuk berpendapat, namun pendapat seseorang itu dengan cara kita menghargainya. Kita nggak usah kita berkata-kata kasar, karena semua orang itu berhak untuk berpendapat. Selagi itu masih baik dan masih positif, maka masih dapat diterima. Seperti itu ya guys. Dan demikian tadi video dari aku, semoga Anda semua terhibur dengan video ini. Aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah hadir menontonnya, dan bagi kalian yang belum dukung, silahkan kalian support dulu dengan mengklik subscribe dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.